Butuh keberanian untuk meninggalkan alur kota. Telah dikerahkan seluruh tenaga untuk melangkahkan kaki ke arah yang bahkan tak pernah kuperhatikan sebelumnya. Menyeberangi hamparan ombak biru, menyusuri cakrawala langit, dan disinilah perjalananku bermula. Perkenalkan, namaku Brina atau biasa dipanggil Bri. Selamat datang di rekaan singkatku ini. Langkahku telah membawaku dari Jakarta ke sebuah desa di Nusa Tenggara Timur yang bernama Desa Cambir Leca. Penduduk di sini hidup dari apa yang bumi dan laut hadiahkan. Sawah, hutan, ternak, hingga pantai dan laut yang tak pernah berhenti menyerahkan rezekinya. Semuanya tersusun seperti anyaman kehidupan yang sederhana namun indah, cukup tapi berlimpah. Sebuah berlian tersembunyi di timur, yang cahayanya lahir dari keseimbangan antara alam dan manusianya. Mereka bilang desa ini adalah jembatan untuk adat, budaya, alam, dan rahasia-rahasia lain di dalamnya. Sesampai di desa ini, kukira aku akan lelah. Namun, terus muncul bisikan hati agar raga kuat untuk terus berkelana. Pengalaman di tempat ini ingin kujalani sebagaimana aku membaca sebuah buku. Halaman-halaman yang berisi jejak masa lalu. Kilasan memori hidup yang menunggu untuk bercerita. Sejak pertama menjejakkan kaki di tanah Cambir Leca, terasa hangatnya adat yang masih bernafas. Dalam nyanyian mereka, bukan sekedar lagu belaka, melainkan lantunan sakral yang membawa gema jiwa leluhur, menyalurkan restu suci untuk menyambut wajah-wajah asing. Pasir memeluk langkah seakan menyimpan cerita. Laut berkilau di bawah sinar matahari seolah menari. Dan langit membentang biru menyatu dengan samudra tanpa batas. Di antara riak ombak dan hembusan angin mengajarkan bahwa keheningan pun bisa berbicara. Di sanalah jiwa berhenti sejenak, lalu menyadari bahwa kebahagiaan sederhana sering lahir dari laut, pasir, dan langit. Hari ini langkahku terhenti di Kampung Adat Todo, sebuah halaman tua di Flores yang menyimpan gema sejarah dan napas leluhur. Dahulu, ia pernah menjadi pusat kerajaan Manggarai, tempat di mana adat dan kuasa bersatu. Jalan batu menuntunku menuju Niang Boang, bangunan induk yang berdiri sebagai jantung kampung. Untuk setiap kedatangan langkah pengelana, akan selalu disambut oleh ketua adat sebagaimana dilakukan sejak ratusan tahun lalu. Walau kabut menyelimuti, tidak bisa menutup cahaya senyuman anak-anak Todo. Kerajinan tenun menjadi komoditas istimewa di desa ini. Menyuguhkan karya yang lahir dari akumulasi ilmu dan pengalaman dari tangan-tangan yang mewarisi jejak ratusan tahun silam. Aku berkesempatan untuk duduk menyaksikan Mama Nelly menenun di depan mata. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, beliau telah belajar menenun toe todo atau toe songke. Untuk menyelesaikan satu helai kain, Mama Nelly bisa menghabiskan waktu antara 1 minggu hingga 1 bulan.
Harga satu kain biasa berkisar antara 150 hingga 500 ribu rupiah. Sementara kain bermotif songket bisa mencapai 700 ribu hingga 1 juta rupiah, tergantung pada motif, teknik, dan waktu pengerjaan. Melalui tapak jalan yang berpeluh, bercampur lumpur dan batu, hingga tiba di sumber suara air yang jatuh bebas. Selain menyuguhkan pemandangan yang indah di bantaran sungai ini, setiap gemericik menjadi pengingat. Kadang, kita harus jatuh seperti air, demi bisa mengalir lagi. Terjun, tergelincir, pecah, tapi tak hilang, lalu kembali menjadi tenang. Dihantar oleh otokol sampai ke kaki bukit, kami menembus belantara rimba dan membelah kabut buta. Perjalanan menuntun kaki untuk melangkah lebih jauh, tangan menggenggam lebih erat, menelusuri jalan yang seakan tak berujung, berlimpah tanah dengan kayu dan batu. Di balik pohon ini, tempat di mana warganya berpijak di jajaran bukit hijau. Selamat datang di Desa Warebo, tempat di mana adatnya terlihat seperti jemari yang selalu menyentuh awan. Tempat yang menjadi saksi kokohnya kayu yang menjadi warisan turun-menurun. Puncak terpencil itu mengajarkan makna sederhana. Hidup warganya berpaut pada anugerah tanah, hutan, dan udara yang jernih. Dan waktu makan malam menjadi kehangatan kebersamaan yang mengusir gigilnya malam. Setelah lama menunggangi gagahnya sebongkah perahu menerjang selat, aku melihatnya. Nucha Molas. Aku menjadi saksi kalau bumi juga pernah mencoba untuk meraih langit. Walau pada akhirnya cerita mereka hanya terukir sebagai tragedi lukisan semesta. Perjalanan ini akan abadi di halaman indah dari bab kehidupan. Untuk perpisahan yang mengikuti setelah pertemuan pergi, di cahaya terakhir yang menyentuh langit ini, aku menitipkan sebagian dari angan, jiwa, dan hati di cambir leca. Dengan ini, aku pamit pulang. Kalau kamu, ke arah mana kamu berani melangkah? Sebait kata ku buat nada agar semua